Kurang satu orang ya teman-teman ya? Kurang siapa ya? Pak, yang satu sedang dihubungin. Boleh tunggu sebentar ya Pak. Maaf Pak. Oke. 2 menit ya. Terima kasih Mas. Sudah lengkap, Pak? Oke, terima kasih. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kita yang keempat ya. Malam ini terkait dengan mata kuliah penelitian ilmu sosial. Sera udah sehat, Mbak Sera? Masih sakit, Pak. Tapi sudah pulang kan? Sudah, Pak. Oke. Cerita sama teman-teman dong, sebabnya apa kok bisa sakit itu? GERD ya? Kenapa, Pak? Sakitnya GERD ya? Iya, Pak. Itu kita dok. Ya betul. Jadi GERD itu telat makan teman-teman ya. Kalau teman-teman tolong jaga pola makan. Jadi jangan sepelekan meskipun sedikit harus ada yang masuk ke perut. Oke, semoga lekas baik ya Mbak Sera ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kuliah pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih.
Baik, temuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan karakteristik metode kuantitatif. Jadi di sini kita belajar kemarin sampai namanya metode penelitian ya, metodologi penelitian. Nah, kita kemarin sempat masuk ke karakteristik awal terkait dengan penelitian kuantitatif. Tentu sifatnya adalah yang numerik ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Sebenarnya untuk karakter kuantitatif ini nanti kaitannya dengan pengumpulan datanya dan prosedur analisis secara detail itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekarang hanya sebatas gambaran umum saja seperti apa sih sebenarnya metode kuantitatif itu. Jadi karakternya adalah teman bisa baca di sini. Jadi di sini peneliti itu independen dari yang diteliti, artinya dia tidak terikat, tidak ada hubungan. Kemudian yang ambil bagian dalam penelitian itu biasanya disebut sebagai responden. Ini tentu dalam kaitannya kalian mengambil data berbentuk data primer ya. Data primer, data yang diambil langsung dari sumbernya, baik itu responden survei, responden kuesioner dan sebagainya. Sementara kalian juga bisa menggunakan metode ini untuk data sekunder, yaitu data yang kalian dapatkan dari katakanlah websitenya Bursa Efek dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu karena ini terkait dengan angka-angka, seperti yang awal dulu pernah kita bahas, ada yang namanya regresi, yaitu mencari hubungan antar variabel. Nah, kemudian ini juga karena biasanya datanya itu luar biasa banyak, makanya dia menggunakan teknik sampling, yaitu mengambil beberapa data yang dianggap mewakili populasi untuk nanti kita masukkan dalam penelitian gitu ya, dalam regresinya. Nah ini tentu nantinya ada teknik-teknik tertentu untuk pengambilan sampel. Mohon maaf Pak. Iya. Oke. Jadi kalian nanti juga akan belajar bagaimana metode pengambilan sampelnya. Kemudian tentu karena dia sifatnya numerik, maka metode pengumpulan datanya pun ketentuannya sangat ketat dan sangat struktur. Harus ada banyak syarat yang dipenuhi gitu ya. Kemudian hasil pengumpulannya jelas bentuknya adalah data numerik dan ada standarnya. Kemudian analisa data secara statistik. Jadi bagi kalian yang jago statistik, yang sangat mencintai matematika, mungkin akan sangat menyenangkan ketika kalian menggunakan metode ini karena kalian akan belajar banyak hal. Alat sampai saat ini setahu saya alat yang paling mutakhir yang digunakan untuk melakukan regresi itu namanya adalah Stata. Stata itu aplikasi statistika yang perintahnya itu bukan dengan tombol-tombol seperti SPSS atau yang lain gitu ya, tapi dia menggunakan perintah berupa query. Jadi kalian mungkin yang sangat senang pemrograman, kemudian kalian tahu tentang statistik, itu sangat menarik kalau menggunakan Stata. Oke, kemudian nanti kalian ketika menggunakan metode ini tentu kalian akan menarik sebuah kesimpulan atau mencari sebuah makna dari hubungan variabel itu dari angka-angka. Jadi misal katakanlah kalian misal ingin menanyakan pada responden jawabannya iya atau tidak. Iya atau tidak itu harus kalian konversi dalam bentuk angka. Kalau iya berarti kalian tulis 1, kalau enggak berarti kalian tulis 0. Jadi begitu ya. Kalian konversi semuanya menjadi angka. Itu adalah contoh ciri-ciri karakter dari penelitian yang sifatnya kuantitatif. Saya pribadi sangat menyukai metode ini karena bagi saya ini cukup mudah dalam artian kita tidak perlu banyak ngomong, yang jelas kita kumpulkan data yang benar, kita regresi dengan cara yang benar, teori-teorinya sudah benar, nanti hasilnya pasti akan bisa kita jelaskan gitu ya. Kalau yang sifatnya kualitatif memang agak lebih kompleks, tapi itu juga menuntut kita untuk lebih berpikir lebih tajam ya, lebih dalam mengenali sesuatu. Nah ini qualitative research ya.
Jadi kalau kualitatif ini seringkali dikaitkan dengan filosofi yang subjektivism atau interpretism ya. Jadi peneliti itu perlu memahami makna yang dikonstruksi secara sosial. Jadi misal ada fenomena, kemudian kalian ingin meneliti itu ini, maka kalian harus memahami betul kira-kira secara konstruksi sosialnya seperti apa. Apakah komponen komponen apa namanya komponen yang ada dalam masyarakat itu tuh memberikan apa namanya memberikan kalian sebuah filosofi yang sifatnya itu lebih ke arah objektif atau subjektif gitu ya. Nah ini karena kualitatif ini meneliti masyarakat, maka lebih cenderung pada subjektif sebagai subjek ya masyarakatnya gitu ya. Nah umumnya dia menggunakan pendekatan induktif ya, banyak dia menggunakan induktif. Induktif itu apa kemarin? Dari yang tadinya pengamatan ditarik ke teori ya, tadinya berupa hal yang spesifik ditarik ke teori ya. Jadi memang ini tugas dia untuk apa namanya untuk membangun teori atau juga bisa untuk mengembangkan perspektif teoritis yang lebih kaya. Jadi kalian bisa melihat dari sudut pandang lain sehingga teori itu akan lebih kaya lagi. Nah, beberapa peneliti juga menggunakan strategi pendekatan deduktif gitu ya. Dia untuk menguji apakah teori yang sudah ada itu benar ada dalam prakteknya di lapangan. Nah, tapi ada apa karakteristik dari kualitatif? Nah, tentu membahas ini tadi yang kuantitatif bahwa peneliti dan dari yang menggunakan metode yang pendekat ada hubungan antara kali dan kalian ketika nanti menggunakan metode ini jangan salah sebut ketika kalian tulisannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif jumlah responden. Nah itu salah, kalian biasakan jumlah partisipan atau jumlah informan, itu nggak masalah gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja biar kalian tidak bingung. Nah kemudian tentu metode ini juga dirancang untuk mempelajari kira-kira makna yang antara partisipan dengan hubungannya. Jadi gini, ketika kita itu menggunakan metode kualitatif, maka tentu kita akan mencari makna antar partisipan gitu ya. Jadi partisipan pasti akan memberikan respon yang berbeda. Si A akan bilang A, si B akan bilang B, si C akan bilang C. Jadi kalian akan mencari makna dari beberapa sumber. Nah itulah kualitatif itu mencoba menganalisis kira-kira dari berbagai macam jawaban yang bervariasi tadi, kira-kira maknanya apa gitu ya. Nah, dan ini menggunakan sampelnya sampel non probabilitas karena dia tentu kalian boleh tentukan itu siapa saja yang mau kalian ambil, itu tidak ada hitung-hitungan khususnya, tidak ada rumus probabilitas yang harus kalian pakai. Kalian boleh comot aja pertimbangan kalian apa ngambil orang ini, itu terserah kalian gitu ya. Kemudian tentu metode pengambilannya juga tidak terstruktur. Kalian juga lebih fleksibel kan, di situ tidak ada aturan-aturan yang harus kalian ikuti, mau bentuk datanya seperti apa. Yang jelas ketika kalian dapat informasi ya itulah yang menjadi bahan yang bisa kalian teliti gitu ya. Ya tentu saja bawahnya juga kalian sudah bisa baca, hasil datanya juga bukan numerik, tidak standar, kemudian makna yang dihasilkan tentu berasal dari kata-kata yang bersifat lisan gitu ya. Nah,
datanya bagaimana? Datanya nanti menggunakan klasifikasi kategori, yaitu ketika kalian mendapatkan informasi yang beraneka macam, tentu kalian akan mengkategorikan itu sebagai, oh ternyata jawaban ini cenderung ke setuju, jawaban ini cenderung ke tidak setuju, jawaban ini cenderung ke netral. Itu kalian bisa klasifikasikan menurut kategori yang kalian buat gitu ya. Jadi itulah contohnya. Nah, ini perbandingannya. Tentu ini seperti yang saya awal kemarin sampaikan, selain 2 sumber buku, Saunders dan Uma Sekaran, tentu ada 1 jurnal terkait dengan perbandingan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif, ditulis oleh Yilmaz di tahun 2013. Gitu ya. Nah, ketika dia membandingkan metode ini, dia menggunakan 4 perspektif, 4 sudut pandang. Pertama terkait dengan asumsi, kemudian terkait dengan tujuannya, kemudian terkait dengan pendekatannya apa, dan yang terakhir terkait dengan bagaimana peneliti itu berperilaku ya, bergerak akan melakukan penelitian. Nah, di sini kalian bisa baca, tentu ini tidak perlu dihafalkan, yang jelas ketika kalian sudah paham dasar definisi antara kuantitatif dengan kualitatif, kalian akan lebih bisa untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada di sini, gitu ya. Contohnya, ya dia asumsinya bahwa penyataan ini tuh apa namanya berdiri sendiri gitu ya, dan fakta-fakta sosial itu adalah sebuah realitas objektif yang sifatnya objektif. Gitu ya. Sementara kalau yang kualitatif kan kalian kemarin belajar juga bahwa ini terkait dengan subjektif, bahwa semua itu subject matter ya, di sini dia bilang seperti itu. Jadi kalian bisa pelajari, tidak perlu kalian hafalkan, tapi kalian sudah punya bayangan bahwa kualitatif pasti semuanya berkaitan dengan subjektif, subjek dan sebagainya. Sementara kalau kualitatif katanya mau objek dan sebagainya. Saya lewati untuk yang ini. Nah, kita masuk pada mixed method ya. Nah, mixed method ini berawal dari orang-orang yang menganggap bahwa ada banyak cara berbeda sebenarnya ya untuk menafsirkan dunia itu ya. Dan juga mereka bilang tidak ada satu metode khusus yang harus spesifik seperti itu. Kita bisa mengkombinasikan metode satu dengan metode yang lain gitu ya. Ya, jadi di sini ada satu filosofi riset antara lain pragmatisme ya. Pragmatisme itu ya artinya kurang lebih orangnya menggampangkan itulah, menganggap gampang, udahlah nggak usah terlalu saklek, nggak usah terlalu ini kutub A kutub B lah, yang penting kita lakukan saja sesuai dengan keperluan kita gitu. Nah ini biasanya mereka menggunakan mixed method. Mixed method sendiri adalah jelas karena namanya mix, maka dia mengintegrasikan penggunaan teknik data maupun prosedur analisisnya itu antara kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan. Gitu ya. Nah, kaum pragmatis mereka sangat menghargai 2 metode ini sehingga dia selain membolehkan adanya mixed method, mereka juga sangat leluasa, fleksibel untuk memilih baik itu kuantitatif maupun kualitatif, karena mereka melihat, oh karakter seperti ini, penelitian seperti ini akan lebih cocok memakai dengan metode ini. Kaum pragmatis ini biasanya dia lebih fleksibel dan mereka mengutamakan bahwa metode yang dapat diandalkan itu adalah metode yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi tidak harus saklek seperti saya tadi, misal saya lebih suka kuantitatif, kaum pragmatis tidak seperti itu. Mereka lebih suka melihat, ya udahlah, kalau memang tidak bisa ya menggunakan metode lain saja yang kira-kira bisa dilakukan. Nah, kita lanjut. Jadi setidaknya ya saya tambahkan lagi, ada 2 faktor ketika si orang-orang pragmatis ini memilih metode. 2 faktor penting yang dia pertimbangkan. Yang pertama adalah faktor tentang pertanyaan
pertanyaan penelitian mereka itu apa, yang kedua terkait dengan konteksnya apa. Jadi dua itulah yang membuat mereka menentukan kira-kira saya mau pakai kuantitatif, kualitatif maupun mix. Nah ini kemarin sudah kita kita sedikit bahas terkait dengan mix method ya menurut Saunders. Nah di sini ada yang namanya concurrent, sequential sama sequential multiphase. Jadi namanya mix kemarin bisa berjalan paralel antara kuantitatif dengan kualitatif. Concurrent ini berarti dia berjalan bersamaan, dua-duanya berjalan bersama, baik itu pengumpulan datanya maupun analisisnya. Kemudian untuk yang sekuensial jelas karena namanya adalah sekuen, berurutan, maka entah kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif. Itu terserah peneliti seperti apa. Nah, ada juga yang multi-phase, artinya bolak-balik nih. Pertama kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, kemudian kualitatif lagi. Nah, ini adalah contoh mix method. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan desain penelitian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dari saya mengisi absen dulu. Silakan. Pak, izin bertanya. Berarti apakah penelitian kuantitatif itu hasilnya lebih akurat ya Pak daripada yang kualitatif? Soalnya kan kalau kuantitatif tadi positivism bukan subjektif dan dia itu independen dari yang diteliti Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dumula. Bagi saya, orang yang sangat senang penelitian sifatnya kuantitatif, saya menganggap iya betul, lebih akurat, karena semua bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu struktur datanya, cara saya mengambil data, dari mana sumbernya, bagaimana saya mengolah datanya, itu semuanya ada aturan real jelasnya gitu ya. Jadi saya lebih suka itu dan menurut saya itu lebih akurat. Gitu. Tapi tidak kemudian mengesampingkan metode kualitatif karena pada dasarnya yang namanya penelitian itu adalah mencari sebuah solusi atas permasalahan, sebuah temuan yang bisa memberikan jawaban. Kalau memang ternyata apa yang kita teliti itu tidak bisa kita ukur secara kuantitatif, ya kita bisa pakai kualitatif begitu. Jadi kalau bagi saya, kalau saya ditanya apakah lebih akurat, iya lebih akurat. Tapi apakah itu bisa dipakai untuk semua jenis penelitian? Tidak bisa. Kita harus memilih atau kita harus mengkombinasikan. Memilih kuantitatif, kualitatif atau mengkombinasikan antara keduanya. Itu yang saya ketahui. Karena kita tidak bisa kolot memilih salah satu terus-terusan karena sebagai peneliti kita harus sadar bahwa yang namanya realitas itu meskipun ada dua filosofi yang bertolak belakang terkait dengan objektif dan subjektif, tapi pada dasarnya kita bisa menemukan hal-hal yang sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Misal, ketika kita mau meneliti terkait dengan kondisi masyarakat, terkait dengan katakanlah opini mengenai bagaimana sebaiknya sebuah pemilihan umum itu dilakukan pada saat pandemi gitu ya, misalnya pada pandemi COVID gitu. Bagaimana pilkada itu harus dilakukan saat pandemi COVID, maka kita harus mencoba untuk mengcapture itu dari segi subjektif gitu. Karena bagaimanapun saat ini kondisi tiap orang itu berbeda. Ada seorang PNS yang mungkin secara ekonomi dia tidak terpengaruh apapun terhadap segala macam PSBB misalnya. Tapi ada juga pedagang kaki lima atau mungkin pengusaha yang benar-benar sangat menderita dengan adanya PSBB. Nah, segala macam bentuk subjektivitas yang muncul di masyarakat itu tentu tidak bisa kita capture numerik gitu ya. Kita harus bisa memberikan kategori-kategori bahwa oh
ini kategorinya orang ini adalah latar belakangnya seperti ini. Jadi jawabannya nanti pasti akan mengarah ke sini. Itu bisa kita capture secara lebih akurat ketika nanti menggunakan metode kualitatif, Mbak. Kalau menggunakan metode kuantitatif, kita pukul rata dengan angka, saya pikir itu tidak bisa dipakai. Kayak gitu, Mbak Donela, kurang lebihnya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Pak, Ya. izin bertanya, Pak. Ya. Melanjutkan pertanyaan Donela terkait Ya. dengan akurasi, Pak. Ya. Kalau tadi kan kualitatif erat kaitannya dengan subjektivitas dan interpretasi, Pak. Lalu apabila dalam suatu penelitian itu berhasil diambil suatu kesimpulan, namun ternyata kesimpulan itu mungkin karena subjektivitasnya atau interpretasinya salah, jadinya kesimpulan itu tidak sesuai dengan realita, Pak. Apakah penelitian yang tidak akurat itu merupakan suatu penelitian yang gagal, Pak? Terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Mas siapa? Reza ya? Iya, Pak Reza Firmansyah. Oke, Mas Reza. Saya memilih untuk tidak menggunakan istilah gagal ya, karena bagaimanapun yang namanya penelitian itu ada peluang dia akan menemukan sebuah temuan yang tidak ideal gitu, tidak ideal dan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Itu semua faktornya banyak sekali dan biasanya apapun itu dia akan memberikan sebuah batasan penelitian. Limitasinya pasti dia akan tuliskan bahwa saya tidak bisa menemukan apa yang saya harapkan karena faktor ini, gitu ya. Jadi saya pikir gagal atau tidaknya itu bukan sebuah indikator yang pasti gitu. Karena itu tadi, karena tergantung pada interpretasi, subjektivitas. Jadi ketika kita menemukan sebuah hasil itu pasti ada landasannya gitu. Katakanlah gini, misal saya meneliti oke, tadi contoh yang sama, kita meneliti bagaimana pendapat orang tentang pilkada gitu ya. Ternyata ketika kita itu mengcapture kondisi subjektif orang-orang yang sudah kita pilih tadi, ternyata kita keliru mengcapture orang gitu. Karena apa? Karena ternyata yang kita tanyakan itu adalah tempat di mana orang-orangnya itu adalah orang-orang yang memiliki penghasilan yang fix gitu. Entah dia karyawan swasta, entah dia karyawan negeri, pegawai negeri gitu ya. Akhirnya ketika dia kemudian mencoba meneliti, katakanlah di kota Jakarta Selatan itu sebagian besar masyarakatnya itu mengatakan bahwa yang namanya pilkada saat pandemi itu nggak ada masalah, no problem. Alasannya begini. Ternyata ketika kita masuk dalam data yang dia ambil, ternyata memang dia bilang bahwa oh saya meneliti ini dari respondennya, untuk informannya adalah dari ini, dan ini hanya bisa saya lakukan karena orang-orang inilah yang tetap di rumah ketika pandemi. Dia adalah orang-orang kantoran yang memang kantornya ada kebijakan work from home, sehingga dia tidak akan pergi kemana-mana. Jadi mereka yang akan saya ambil datanya dengan lebih mudah daripada saya harus mencari orang-orang yang memang pekerjaannya dia harus pergi keluar gitu ya. Nah itu contoh limitasi yang akan dicantumkan di dalam penelitian itu. Ya secara umum mungkin dia tidak akan mengcapture keseluruhan opini dari atau pendapat atau informasi dari orang-orang di Jakarta Selatan. Tapi dia akan membatasi itu bahwa dia bilang penelitian ini hanya mengcapture orang dengan dengan penghasilan yang dia terima setiap bulan sudah fix karena orang-orang itulah yang bisa saya temui dan saya wawancarai gitu. Misal seperti itu. Nah, apakah itu gagal? Tidak. Tetap kita punya informasi yang bisa kita ambil, yaitu ketika kita baca itu kita tahu bahwa oh ternyata ini menguatkan teori bahwa yang namanya kondisi ekonomi masyarakat itu mempengaruhi bagaimana dia menilai sebuah fenomena di masyarakat gitu ya. Orang-orang yang punya penghasilan lebih stagnan tidak akan terlalu khawatir
dengan berbagai fenomena yang ada, entah itu PSBB ketat, PSBB transisi, entah itu lockdown, itu tidak akan mengaruh karena mereka yakin mereka tidak akan bermasalah dengan kondisi ekonomi mereka. Ya, itu kan bisa melengkapi teori itu, Mas. Jadi tidak kemudian kerja keras orang buat penelitian itu kemudian dianggap, mohon maaf ya, dianggap tanda kutip quote unquote sampah gitu, enggak. Itu pasti ada hal yang bisa diambil dari penelitian tersebut. Itu ya, Mas Reza. Berarti kalau misal simpulannya masih sesuai realita, tapi karena ada limitasi tertentu, jadi data yang diambil itu agak, maksudnya melenceng sedikit, itu tidak apa-apa ya, Pak? Nggak masalah. Karena emang kondisi di lapangan seperti itu. Dia tidak bisa melakukan hal lain yang bisa memperkaya datanya itu kan. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Mbak. Melanjutkan pertanyaannya Reza tadi, kan penelitian kualitatif itu lebih subjektif, Pak. Nah, pada praktiknya, apakah ada cara untuk meminimalisir subjektivitas itu sendiri ya, Pak, agar dihasilkan hasilnya itu jadi lebih akurat gitu? Oke, Mbak siapa? Galuh. Mbak Galuh ya. Oke, ketika kita memilih metode kualitatif, betul bahwa semuanya adalah subjektif. Tapi justru malah sebenarnya subjektivitas ini kekuatan dari penelitian ini gitu. Jadi untuk meminimalkan tentu itu bukan sesuatu hal yang wajib dilakukan. Artinya kalau memang kemudian subjektif itu dianggap tidak bisa mengcapture atau tidak akurat, ya sebisa mungkin menggunakan bentuknya kuesioner gitu ya. Jadi tergantung apa yang menjadi pertanyaan penelitian Mbak Galuh gitu. Kalau memang pertanyaan penelitian itu bisa di-capture dengan menggunakan angka-angka dan itu dianggap lebih akurat dan menghilangkan subjektivitas, silahkan dipakai metode kuesioner. Kemudian Mbak Galuh tinggal bikin sebuah list 1, 2, 3, 4, 5 curug centang yang mana. Itu Mbak Galuh akan bisa transfer itu ke dalam data angka-angka dan bisa Mbak cari hubungannya dengan variabel yang lain. Tapi kalau memang yang Mbak capture adalah sesuatu terkait dengan pendapat, tentang opini, mau tidak mau, suka tidak suka memang akan subjektif gitu. Akan subjektif, dan subjektivitas itu memang suatu hal yang bisa diterima gitu. Dalam artian tidak akan membuat itu menjadi penelitian yang gagal gitu. Tidak, itu akan tetap menjadi sesuatu yang bisa Mbak Galuh gali, Mbak Galuh sampaikan bahwa ternyata sebagian besar opini ini dipengaruhi oleh subjektivitas si informan itu gitu, karena dia menganggap bahwa mungkin karena dia fansnya Pak Jokowi, misal dia fansnya Pak Jokowi, kemudian ya menurut dia yang namanya katakanlah yang namanya penerbitan apa namanya undang-undang cipta kerja itu ya nggak masalah gitu ya, karena itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuka lapangan kerja, karena banyak pengusaha Indonesia yang nggak bisa menyerap tenaga kerja, maka dia membuka investasi dari luar gitu. Ya, itu orang-orang yang menjadi fans Pak Jokowi mungkin akan membuat justifikasi tertentu gitu. Jadi itu akan mempengaruhi jawabannya dia secara subjektif gitu ya. Apakah kita bisa minimalisir itu? Nggak bisa, karena kita tidak bisa mengatur bagaimana orang itu kemudian berpendapat sesuai dengan motif dia. Apakah motif dia adalah rasa suka, rasa kagum, atau motif dia rasa benci misalnya. Karena dia benci dengan Pak Jokowi, maka semua yang dilakukan itu salah. Itu juga satu bentuk bagaimana subjektivitas itu kemudian mempengaruhi apa yang dia sampaikan. Kalau mau memang mau meminimalisir, mungkin ada pertanyaan awalan atau pertanyaan pendahuluan yang mengatakan bahwa apakah Anda termasuk simpatisan Pak Jokowi misal. Kalau iya, nah kemudian berarti Mbak Galuh kemudian bisa mengcapture, oh ternyata segala macam bentuk opini yang nantinya akan diberikan oleh Bapak A ini, maka dia nanti pasti akan cenderung mengarah ke arah sana. Itu Mbak Galuh bisa jadikan sebuah data tambahan gitu ya, sebuah informasi tambahan bahwa oh ternyata ketika saya beri pertanyaan yang sifatnya sedikit ke arah politik, fans atau bukan, hater atau bukan, maka orang-orang lebih terus terang bahwa oh dia ternyata fans. Maka kemudian ada data tambahan dari informan yang kami temukan, ternyata
ada kecenderungan ke arah fans, ada kecenderungan ke arah haters. Nah, itu bisa jadikan data tambahan. Kalaupun nanti ternyata itu datanya akurat atau tidak, ya itu nantinya akan dikembalikan dalam limitasi bahwa ini adalah merupakan pendapat dari informan gitu yang ditemukan oleh peneliti pada saat acara ini, misal acara pengajian atau acara dangdutan atau mungkin sebuah kawasan pariwisata gitu. Itu memang itulah subjektivitas itulah yang kemudian dicari oleh peneliti, Mbak. Ya. Kurang lebih seperti itu deh. Semoga teman-teman mengerti ya. Mbak Galuh, gimana Mbak? Ada tanggapan? Ya, Pak. Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, bagus. Kalian paling aktif bertanya. Jadi kalau kelas yang lain sepi-sepi aja. Oke, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini, jadi tentu ya yang namanya meneliti itu pasti ada tujuan. Ya tujuannya bukan kemudian kalian lalu polos. Misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir gitu, seperti itu. Tapi tujuannya adalah terkait dengan desainnya gitu ya. Jadi apakah kalian mau mengeksplorasi sesuatu, atau kalian mau mendeskripsikan sesuatu, atau mau menjelaskan, atau mau evaluasi. Nah, ini adalah contoh tujuan yang ingin harus kalian bangun. Misal kalian mau meneliti tentang terkait evaluasi pelayanan di KPP Pondok Aren misalnya. Ya udah, kalian coba bikin penelitian terkait dengan evaluasi. Bagaimana cara kalian mengevaluasi, kemudian tujuannya apa sih? Oh, tujuannya agar nanti hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi KPP Pondok Aren untuk bisa meningkatkan pelayanannya, misal seperti itu. Nah, tentu ini harus kita benar-benar kita tuliskan tujuannya ini apa, agar si pembaca akan tahu bahwa oh, ketika saya membaca karya tulis ini tuh tujuannya adalah untuk agar ini dapat diimplementasikan dalam organisasi A atau kantor B seperti itu. Nah, pertama tentu kita membahas terkait dengan exploratory study. Kita sudah pernah bahas ini di awal, terkait dengan apa itu exploratory study. Nah, tentu ini sebagai awal dari desain, kalian menggunakan ini tentu untuk memperjelas pemahaman tentang sebuah masalah atau fenomena. Jadi ketika kalian melihat sebuah fenomena, tentu kalian harus explore dulu tuh. Explore itu fenomena apa sih, kemudian apa sih, ya. Nah, cara melakukannya, kalau eksplorasi ini, kalian bikin sebuah kajian literatur, kalian kumpulkan dulu literatur yang kira-kira berhubungan dengan fenomena atau permasalahan itu, kemudian kalian bisa mewawancarai ahli pada area yang diteliti itu. Misal, kalau kalian mau meneliti pelayanan kantor pajak, tentu kalian akan menghubungi kepala seksi pelayanannya, karena beliaulah yang tahu betul, yang menguasai betul, yang ahli terkait dengan pelayanan di kantor pajak, gitu ya. Kemudian juga kalian bisa kemudian lanjut ke melakukan wawancara terhadap individu-individu yang terlibat di dalam pelayanan itu, misal pelaksana pelayanan front desk, yang bertugas di meja-meja pelayanan itu, kalian wawancara gimana suasana di sini, apakah menurut Anda cukup cukup baik untuk melayani wajib pajak dan sebagainya. Kemudian kalian juga melakukan diskusi kelompok gitu ya, fokus kalian melempar sebuah isu, kira-kira kalau ada wajib pajak yang datang marah-marah, komplain, itu biasanya dari Bapak Ibu semua yang menjadi petugas di front office itu bagaimana cara mengatasinya. Mungkin berbeda, Bapak yang satu, Ibu yang satu itu akan berbeda. Oh, kalau saya seperti ini, oh saya seperti ini. Nah, itu dengan diskusi itu kalian lebih bisa mengeksplor, oh ternyata variatif loh cara orang pajak, cara orang di pelayanan itu mengantisipasi atau mengatasi marahnya
wajib pajak. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini sifatnya eksploratif, sifatnya random, kalian itu nanya-nanya hanya untuk mengeksplor kira-kira seperti apa sih pelayanan di kantor pajak Pondok Aren, maka tentu wawancaranya itu ya kalian seperti bertanya biasa gitu ya, tidak terlalu struktur, tidak terlalu detail gitu ya. Jadi tergantung dari kira-kira seberapa dalam sih Bapak Ibu pegawai pajak yang tugas di pelayanan itu mereka memberikan informasinya. Nah, itulah yang kalian capture gitu ya. Jadi tergantung dari mereka pengen ngobrolin apa. Nah, itulah yang bisa kalian capture dari studi eksplorasi. Nah, kemudian kita masuk ke yang deskriptif. Nah, ini jelas ini kita lebih kepada gambaran yang akurat ya. Gambaran yang akurat tentang sebuah fenomena, peristiwa, atau mungkin orang gitu ya. Dan ini merupakan perluasan dari penelitian eksploratif tadi. Nah, dan ini mendahului yang explanatory. Jadi eksplorasi, deskripsi, kemudian explanatory. Nah, ini juga peneliti kan perlu mengumpulkan gambaran ya, maka itu menggunakan eksplorasi tadi. Tadi digunakan untuk mengumpulkan gambaran, nah kemudian nanti baru diteliti lebih dalam. Kemudian tentu tetap diperlukan sebuah analisis data dan juga menarik kesimpulan atas data yang kita deskripsikan. Nah, ini selanjutnya setelah kalian mungkin sudah lebih dalam mengetahui terkait dengan sebuah fenomena, situasi, atau masalah, nah itu tentu kalian mencoba membuat sebuah penjelasan kenapa itu harus terjadi, mengapa itu tidak bisa diatasi selama ini. Nah, itu kalian sudah bisa mencoba menjelaskan. Jadi kalian pelajari situasinya, setelah kalian tadi mengeksplorasi, terus kalian tadi membuat sebuah detail rincian terkait dengan kondisi permasalahan itu, kondisi fenomena itu, kemudian kalian menjelaskan hubungannya. Oh, ternyata itu terjadi karena ini itu. Nah, kalian bisa menggunakan hubungan dengan metode kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin kalian bisa membuat sebuah penelitian misal seperti ini. Misal ketika ketika kalian kemudian mencari hubungan antara penampilan petugas di front office dengan kualitas layanan ya. Jadi kalau menurut ada sebuah teori yang mengatakan bahwa yang namanya impresi pertama atau first impression, yang namanya ketika kita ketemu orang pertama kali itu, karena kebanyakan orang kita 80% orang Indonesia itu adalah orang yang sifatnya adalah dia menggunakan mata sebagai media untuk menilai seseorang, maka kemudian dia pasti akan menilai dari pakaiannya, dari bagaimana kerapian wajahnya, kerapian bagus tidaknya tubuhnya. Nah, itu kalian coba teliti itu, ada nggak sih hubungan antara persepsi orang itu terhadap penilaian orang terhadap penampilan petugas dengan kualitas layanan gitu. Jadi kalian buat survei aja itu ya. Satu pertanyaannya, apakah petugas pajak yang ada di pelayanan itu berpenampilan menarik? Misalnya dia jawab iya, kasih angka 1, tidak kasih angka 0. Dia pilih angka 1. Kemudian ada pertanyaan lagi di bawahnya, apakah pelayanan di KPP Pondok Aren ini bagus? 1 iya, 0 tidak. Nah, ketika dua pertanyaan itu kalian coba regresikan, jadi kalian misal punya 50 responden, kalian punya 2 kolom, kolom terkait dengan penampilan, kolom terkait dengan kualitas layanan gitu ya. Kalian regresikanlah 2 kolom ini. Apakah penampilan berpengaruh terhadap pelayanan? Nah, itu bisa kalian jadikan riset kuantitatif. Angka 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 itu kalian regresikan, ketemulah oh ada hubungan atau tidak. Itu contoh riset berupa kuantitatif. Dan kalian jelaskan itu, oh ternyata setelah kita cari menggunakan metode statistik regresi, temukan bahwa ada hubungan positif antara penampilan dengan kualitas pelayanan. Artinya semakin tinggi semakin bagus penampilan petugas pajak, maka semakin wajib pajak menganggap bahwa pelayanannya semakin bagus. Ternyata ditemukan, oh ternyata hubungannya terbalik nih, ketika penampilannya bagus, menurut wajib pajak ternyata pelayanannya itu buruk. Itu juga bisa terjadi dan kalian jelaskan melalui
studi ini gitu ya. Kalau menggunakan kualitatif bagaimana? Gampang, kalian bisa menggunakan wawancara. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya dari mahasiswa PKN STAN, saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana menurut Ibu atau Bapak terkait dengan pelayanan di sini. Dia menjelaskan, oh Mbak, di sini bagus ya, ada tempat duduknya bagus, ruangannya wangi, dingin, ada minuman, ada TV, dan sebagainya. Nah, itu kalian jelaskan, oh ternyata indikator dari bagusnya pelayanan itu adalah ketika mereka menunggu dan mereka bisa menikmati periode atau waktu dia menunggu itu. Nah, itu kalian bisa lebih jelaskan. Jadi dapat bentuknya kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Dan di sini di dalam explanatory ini karena kemarin kita juga pernah bahas menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi di sini lebih kepada bagaimana kita mencoba untuk menjelaskan sebuah fenomena gitu ya. Nah, terakhir terkait dengan evaluatif. Nah, evaluatif ini jelas sifatnya evaluasi ya, menilai gitu ya bagaimana efektivitas, kemudian efisiensi. Kalian tahu kan bedanya efektivitas dengan efisiensi, teman-teman? Ada yang tidak tahu? Karena seringkali kita selalu menggunakan dua kata itu bersama, demi efektivitas dan efisiensi, atas dasar efektivitas dan efisiensi. Sebenarnya bedanya apa sih dua itu gitu? Apakah sama saja? Ada yang tahu? Jadi kalau efektif itu apakah dia berhasil mencapai tujuan atau tidak ya? Jadi kalau misal saya saya mau pergi ke kantor, saya punya 2 kendaraan. Di Jakarta, kantor saya di Jakarta, rumah saya di Depok, saya mau ke kantor, saya punya 2 kendaraan, motor dan mobil. Apakah dua-duanya efektif? Ya, efektif. Dua-duanya bisa mengantarkan saya ke kantor. Tapi mana yang lebih efisien gitu ya? Waktunya, yang lebih hemat bahan bakarnya, oh tentu saja motor. Artinya motor itu efektif karena dia bisa mengantar saya ke kantor, mencapai tujuan saya, dan dia sekaligus efisien karena dia lebih hemat, lebih murah daripada mobil. Itu adalah definisi sederhana dari apa itu efektif dan efisien. Gitu ya. Oke, kita lanjut intermezzo saja. Nah, di sini evaluatif ini kita menilai ya apakah organisasi itu efektif, kemudian apakah strateginya, kebijakannya, programnya juga efektif, gitu ya. Dia juga bisa membandingkan antar peristiwa, antar kelompok, antar tempat, antar periode. Pernah saya sampaikan terkait dengan periodenya Pak SBY dan periodenya Pak Jokowi, gitu ya. Tentu ini dapat menghasilkan sebuah kontribusi yang bersifat teoritis, gitu ya. Jadi seberapa efektif sih sebenarnya tax amnesty atau seberapa efektif sih sebenarnya pengampunan pajak itu untuk meningkatkan kepatuhan gitu ya. Kalian evaluasi tuh, oh ternyata periode sebelum tax amnesty itu tingkat kepatuhannya sekian. Setelah periode tax amnesty tingkat kepatuhannya sekian. Oh ternyata sama saja misalnya, atau ternyata ada peningkatan sedikit. Nah itu adalah contoh kita kemudian berteori bahwa oh ternyata tax amnesty itu bukan untuk meningkatkan kepatuhan gitu. Jadi itu bisa kita jadikan sebuah kesimpulan gitu ya. Kemudian kira-kira kita juga bisa mencari tahu mengapa kok itu tidak berhasil karena oh ternyata sebagian besar itu hanya melaporkan harta-harta yang kecil, misal harta yang hanya berupa motor, kemudian berupa TV, handphone, yang kemudian ketika dikalkulasi dengan tarif pengampunan pajak ya tidak signifikan gitu ya. Padahal tujuannya pengampunan pajak dulu adalah agar semua baik berupa uang yang disimpan di bank-bank di Virginia, kemudian di surga-surganya investasi itu ada pulang, ternyata tidak, masih juga di sana. Artinya berarti mungkin para orang kaya yang ada di Indonesia menganggap bahwa tax amnesty itu bukan hal yang menarik. Misal seperti itu. Ini contoh evaluatif studi.
Nah, tentu kemudian ada yang namanya combine, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau ternyata eksplorasi, deskripsi, dan kemudian eksplanator ada sebuah rangkaian yang bisa digabungkan, mengapa tidak semuanya kita gabungkan gitu ya? Artinya kita bisa menggabungkan lebih dari satu untuk kemudian mencapai sebuah desain yang menurut kita desain yang bagus gitu ya. Tentu ada kombinasi yang bisa kita lakukan. Oke, kita masuk ke strategi penelitian. Nah, strategi itu apa sih? Tentu kalau kalian pecinta sepak bola, atau mungkin kalian pecinta lomba-lomba, atau mungkin olahraga yang lain, kalian tentu sangat familiar dengan yang namanya strategi. Atau misal kalian seorang playboy gitu ya, yang sukanya mencari gadis-gadis, itu kalian kaya akan strategi untuk menggait para gadis gitu. Nah itu apa itu strategi? Strategi itu adalah sebuah rencana untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Tujuannya apa? Nah strateginya apa yang kita lakukan gitu ya. Nah tentu strategi penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana rencana kita untuk menjawab pertanyaan penelitian kita ya. Strategi ini tergantung pada tujuan kalian apa, pertanyaan penelitian kalian apa, kemudian aspek-aspek yang mungkin terkait dengan akses sumber data, kemudian waktu yang kalian miliki itu berapa lama. Nah, ini biasanya kalian juga harus cukup berpikir keras terkait strategi ini ya. Misal sumber datanya mana sih? Ini nih kira-kira oh ini mungkin bisa didapatkan dari KPP misal. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Apakah saya harus kontak ke seksi pemeriksaan atau seksi pengawasan atau seksi pelayanan? Nah, itu yang mana ya? Kalian sudah berpikir tuh strateginya kira-kira mana yang harus kalian lakukan. Kemudian batasan waktu nih. Kalian sampai dengan KTTA ini harus dikumpulkan paling lambat bulan ini, tahun ini. Nah, berarti kalian harus bikin tahapan yang kemarin kita pelajari ya. Tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Nah, itu juga bagian dari strategi kalian untuk bisa menyelesaikan tugas akhir kalian. Nah, itu strategi yang bisa kalian bikin. Nah, tentu kemudian ada beberapa strategi dari Sekaran dan Buki dan juga dari Saunders. Ini bisa kalian pelajari di buku, di file soft copy yang ada di Wiki Pajak ya. Kalian bisa baca saja sebenarnya apa sih eksperimen, kemudian apa sih survei, kemudian apa sih case study gitu ya. Itu bisa kalian pelajari sendiri. Ini sebagai pengaya aja. Nah, ini tentu mungkin saya hanya akan menjelaskan terkait dengan untuk yang sekarang ya, karena kan yang hampir sama sebenarnya. Yang paling penting yang poin-poinnya di sekarang ini ya. Jadi penjelasan terkait dengan strategi ini tentu kalian hanya sebatas pengetahuan saja, karena belum tentu strategi yang ada di sini ini dapat diterapkan dalam penyusunan KTTA kalian. Either karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama atau membutuhkan data yang mungkin cukup banyak, sehingga secara teoritis mungkin tidak akan bisa selesai tepat waktu gitu ya. Nah, ini saya akan coba jawab satu-satu terkait dengan Sekaran dan Buki ini ya. Pertama terkait dengan eksperimen ya. Nah, eksperimen ini biasanya dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif. Jadi tujuannya adalah untuk mempelajari sebab akibat antar variabel. Jadi ini seperti tadi kuantitatif tadi yang saya ceritakan, kita menggunakan deduktif dulu. Jadi yang tadinya teori umum kita tarik ke sebuah case yang khusus, kita bikin sebuah regresi antara variabel A dengan variabel B. Nah, ini lebih kepada eksperimental ya. Jadi desain eksperimen ini kenapa dibilang eksperimen? Karena kalian mengambil data, kemudian kalian utak-atik tuh datanya, kalian utak-atik, kalian coba regresi, kalian cari hubungan sebab akibatnya. Nah, itu contoh kenapa disebut dengan eksperimen. Karena kalian mencoba mengutak-atik data yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, ini biasanya dia tidak kurang sesuai untuk
menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya eksplorasi dan deskriptif, gitu ya. Karena untuk yang eksplorasi, deskriptif itu kan memang sifatnya kita mengcapture ya. Kalau mengcapture itu lebih tidak bisa menggunakan eksperimen. Eksperimen itu sifatnya untuk mencari hubungan antara dua variabel. Ya, sebab akibatnya gitu ya. Nah itu. Nah, kalau dalam eksperimen ini peneliti itu melakukan manipulasi variabel. Jadi ketika dia punya variabel independen, variabel bebas, kemudian dia punya variabel dependen, variabel yang terikat, maka kemudian dia mencoba untuk memanipulasi nih. Kalau variabel independen ini saya ubah misalnya dari yang tadinya itu tadinya itu adalah penampilan pegawai pajak yang bertugas di front desk, saya bandingkan dengan kualitas layanan menurut konsumen, menurut wajib pajak. Bagaimana kalau ini saya ubah nih variabel penampilan ini menjadi katakanlah ada tidaknya televisi misalnya, ada tidaknya minuman welcome drink misalnya. Nah, itu bisa kalian ubah-ubah sebagai bentuk eksperimen kalian gitu ya. Kemudian kalau misal kita bilang juga kita coba meneliti misalnya sistem penghargaan nih, misal kalian sistem penghargaan pegawai terbaik gitu ya. Apakah sistem penghargaan ini kalau kita ubah-ubah, kalau kita naikkan reward-nya, kita naikkan hadiahnya, kemudian kita turunkan hadiahnya, apakah itu akan mempengaruhi produktivitas pegawai misalnya. Kemudian apakah ketika nanti penghargaan ini dihilangkan, apakah pegawai itu akan kemudian lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik atau justru malah down. Nah, itu bisa kalian utak-atik tentang dengan eksperimen variabel ini. Nah, kalau nanti lebih jauh di pertemuan yang kita akan bahas lagi terkait dengan eksperimental ini, terutama terkait dengan variabel. Nanti kita akan lebih belajar tentang variabel, karena nanti kalian pasti akan diajari juga bagaimana sih teknik-teknik untuk melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu terkait dengan survei. Survei ini adalah sebuah teknik untuk mengumpulkan informasi dari orang, atau mungkin tentang orang, itu untuk menggambarkan, kemudian membandingkan, kemudian menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka, gitu ya. Jadi sangat populer nih dalam penelitian bisnis dan manajemen ya, karena memungkinkan si peneliti untuk mendapatkan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif, gitu ya. Dan dia bisa menuangkan berbagai macam jenis pertanyaan dalam survei ini, baik pertanyaannya itu yang menghasilkan jawaban berupa angka yes no 1 dan 0, atau sebuah pertanyaan yang sifatnya penjelasan opini dari mereka, gitu ya. Nah, survei ini biasanya digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksplorasi dan deskriptif. Dan kemudian dapat dilakukan satu kali saja, atau mungkin lebih dari satu kali gitu ya. Dalam hal kalian mungkin ingin mengamati kira-kira ada nggak sih perubahan opini atau perubahan jawaban dari satu waktu ke waktu yang lain. Misal, jawaban ketika dia belum sempat mendapatkan pelayanan. Jadi sebelum pelayanan itu, sebelum dia benar-benar menghadapi pegawai pelayanan di kantor pajak, itu kalian survei, jadi dia akan menjawabnya sesuai dengan ekspektasi dia. Terus kemudian kalian survei lagi ketika nanti selesai. Nah, itu apakah beda atau sama gitu ya. Itu untuk mengamati perubahan pendapat atau perubahan informasi dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, pertanyaan yang menggunakan metode survei ini biasanya disusun menjadi sebuah kuesioner, ya, diisi oleh responden baik di kertas yang dibagikan maupun menggunakan website. Kalian sudah bisa menggunakan banyak website ya, ada Google Form, ada banyaklah survei yang bisa kalian pakai, website yang bisa kalian pakai untuk bikin survei, gitu ya. Kalian tinggal sebarkan linknya saja. Nah, kemudian juga survei juga bisa menggunakan wawancara gitu ya, dengan pertanyaan yang
apa namanya yang memang kalian perlukan gitu ya. Kemudian tentu juga ada observasi terstruktur. Jadi kalian mungkin bisa melakukan observasi ketika kalian wawancara itu, kira-kira sikapnya bagaimana, apakah dia merasa senang karena ini dengan baik, atau dia mungkin merasa kurang senang karena dia kecewa dengan sistem antrian yang diserobot sana sini dan sebagainya. Itu bisa kalian pelajari dari instrumen survei ini, gitu ya. Nah, materi terkait dengan survei juga nanti akan kita pelajari di pertemuan yang lain. Kemudian kita masuk ke, kita coba masuk ke yang sebelah ya, terkait dengan archival dan documentary research. Nah, ini sedikit saja saya bahas. Ini terkait dengan penggunaan arsip ya, arsip, kemudian bagaimana kita mendigitalisasi data yang kita peroleh, kemudian juga bagaimana kita menggunakan strategi yang sifatnya penelitian dokumentasi. Jadi ketika kita merancang sebuah proyek penelitian, tentu kita akan mencoba mengaduk-aduk lagi, mencari lagi informasi-informasi yang tahun-tahun yang lalu, misalnya 2017, 2018, karena kalian kan mungkin akan bikin sebuah penelitian yang sifatnya periodik ya. Jadi kalian mencoba untuk mencari tahu berapa sih rata-rata kenaikan kepatuhan wajib pajak itu dari tahun ke tahun. Pasti kalian akan menggunakan data yang sifatnya digital dari tahun 2017, 18, 19, misalkan seperti itu. Nah, itu kalian menggunakan data yang sifatnya adalah data dokumentasi dari kantor pajak atau mungkin dari kantor pusat. Ya. Nah, tentu strategi ini akan mendapatkan berbagai macam rintangan atau keterbatasan karena yang namanya data itu kan tidak bisa kalian cari di luaran ya. Kalian harus benar-benar bersurat atau mungkin menanyakan kepada orang kalau ada yang kenal dengan pegawai kantor pusat bisa dicarikan info. Nah, itu tentu bukan hal yang mudah. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan yang lain terkait dengan strategi ini. Kemudian kita masuk ke case study. Nah, case study ini berfokus pada studi kasus ya. Studi kasus ini berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Kemudian dalam studi kasus ini biasanya kasusnya itu adalah bisa merupakan kasus individu, kelompok, organisasi, peristiwa, ataupun situasi yang mungkin diminati oleh peneliti tersebut. Jadi peneliti ingin mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang sebuah masalah, jadi dia kemudian memeriksa realitas atau kenyataan yang ada dari berbagai macam sudut pandang. Jadi case study ini mencoba mengamati sebuah kasus, dia coba amati, kemudian dia coba mencari mencari sudut pandang yang lain. Nah, kemudian dia menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Jadi case study ini merupakan sebuah hasil dari sebuah atas sebuah kasus ya. Jadi kalian mempelajari sebuah kasus, sebuah fenomena, sebuah kegiatan, peristiwa, itu kalian amati, kalian pelajari, dan itu kemudian kalian bikin sebuah tulisan. Nah, perlu dicatat bahwa untuk case study ini kalian bisa menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah pengamatan, maka kalian dengan mudah bisa mendapatkan data sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian mau menggunakan data sifatnya kuantitatif, kalian bisa tulis kuantitatif. Misal, oh ternyata dalam peristiwa demonstrasi untuk mengkritisi terkait dengan Omnibus Law itu ada sekitar 5.000 mahasiswa yang turun ke jalan, gitu ya. Kemudian ternyata dari 5.000 itu tidak semuanya mahasiswa, ada beberapa yang statusnya adalah pelajar. Yaitu jadi pengamatan kalian itu bisa dituangkan dalam angka-angka.
Jadi tentu untuk case study ini bisa kalian jelaskan juga menggunakan narasi ya, narasi tentang sebuah peristiwa. Nah, kemudian etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi itu kalau kalian pengen gampangnya ini terkait dengan etnik. Etnik itu adalah sebuah apa ya namanya? Sebuah karakter yang sifatnya antropologi. Jadi terkait dengan budaya manusia, kemudian terkait dengan bagaimana perilaku suku, misalnya sebuah suku di pedalaman Banten misalnya, atau kemudian bagaimana mereka berbicara. Jadi hal-hal terkait dengan manusia, antropologi itu, kemudian penelitiannya adalah sifatnya etnografi. Jadi kalian mengamati mereka, kemudian mencatatnya, kemudian kalian mungkin membaur ikut dalam kehidupan sehari-hari mereka, kemudian menulis laporan, gitu ya. Jadi detailnya menggunakan deskriptif. Jadi kalian mencoba untuk menjelaskan secara detail apa yang kalian rasakan saat kalian membaur, apa yang kalian rasakan terhadap bahasa mereka, apakah mudah dipelajari, mudah dipahami, atau bagaimana. Nah, itu kalian tulis dalam sebuah bentuk deskripsi, gitu ya. Nah, tentu kalian ketika membaur itu masuk ke dalam budaya itu, tentu kalian akan kemudian mengamati perilaku, mendengarkan percakapan, mungkin kalian juga mungkin akan bertanya satu dua hal terkait dengan mungkin dulu sejarah bagaimana komunitas ini muncul. Nah, itu tentu itu kalian bisa tanyakan dengan lebih detail lagi. Nah, tujuan etnografi ini adalah untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya, kemudian perilaku kelompok sosial itu dari sudut pandang mereka sendiri, orang dalam, gitu ya. Jadi biasanya ini lama sekali penelitian ini ya, tidak sebentar gitu, karena yang namanya mengamati itu, apalagi mengamati sebuah kelompok sosial, sebuah suku, itu kita harus benar-benar bisa merasakan kira-kira apa sih yang mereka pikirkan, apa sih sebenarnya filosofi kehidupan yang mereka junjung itu apa saja. Nah, itu kalian bisa mendapatkan itu ketika kalian mungkin lama dalam aktivitas sosial mereka. Tentu kalau memang yang ingin kalian capture adalah sebuah budaya masyarakat modern misalnya, tentu metode yang kalian pakai bisa juga dengan menggunakan metode wawancara atau menggunakan kuesioner. Jadi tentu yang namanya etnografi ini tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya budaya-budaya klasik atau bukan budaya modern, tapi kalian juga bisa menggunakan budaya modern sebagai sebuah objek penelitian. Ya. Jadi jangan kemudian mengkerucutkan ini hanya berlaku bagi etnis tertentu atau mungkin golongan masyarakat tertentu. Bahkan kita pun sebagai seorang pelajar STAN, PKN STAN juga bisa teliti dengan menggunakan etnografi. Bagaimana caranya? Ya tinggal saya masuk aja ke kalian, saya berbicara dengan kalian, menanyakan pada kalian, bagaimana bahasa yang kalian sampaikan ketika kalian mungkin ada dosen atau enggak ada dosen. Nah, itu bisa saya amati. Itu juga bisa jadi penelitian sifatnya etnografi. Kemudian yang terakhir terkait dengan action research, tiga terakhir lah, nanti saya tambahkan terkait dengan naratif ya, narasi ya. Nah, yang pertama action research. Action research ini adalah sebuah strategi penelitian bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Jadi, pertama peneliti itu memulai dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi ya. Ada masalah, dia identifikasi, kemudian dia mengumpulkan data yang relevan untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut. Nah, solusi ini kemudian diimplementasikan gitu ya, dengan pemahaman bahwa mungkin akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan setelah implementasi tersebut. Nah, kemudian efek dari implementasi itu dievaluasi. Nah, terus diulang-ulang, jadi dia mencoba mencari data yang relevan, kemudian dia mengimplementasikan solusi, kemudian menemukan sebuah konsekuensi bahwa ternyata tidak bisa untuk dilakukan, bisa dibilang tidak bisa, itu dia mencoba mencari lagi dari awal, cari lagi datanya. Nah, itu sampai dievaluasi ternyata belum bisa juga, terus sampai selesai,
sampai ada ditemukan sebuah solusi atas permasalahan itu, maka itu action research ya. Jadi action research ini lebih kepada sebuah proyek penelitian yang terus berkembang gitu ya. Terus berkembang dengan adanya interaksi antara masalah, solusi, efek atau konsekuensi, dan solusi baru. Jadi dalam hal ini tentu kita menggunakan yang namanya cara-cara kreatif untuk mengumpulkan data. Jadi kalian menggunakan cara-cara apapun untuk mengumpulkan data sehingga solusinya bisa ditemukan. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke grounded theory. Nah, ini adalah sebuah perangkat prosedur sistematis ya untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Jadi kalau ini kayak sifatnya induktif ya. Jadi tadinya itu adalah sebuah fenomena atau sebuah peristiwa, kita coba tarik ke dalam sebuah teori yang sudah ada. Nah, alat penting teori ini adalah sebuah pengambilan sampel yang teoritis, kemudian melakukan perbandingan secara konstan. Ya. Nah, pengambilan sampel teoritis itu merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menghasilkan teori di mana peneliti bisa menganalisis datanya, kemudian memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya, di mana menemukannya, kemudian tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang ada dari data tadi. Prinsipnya sama seperti induktif dulu, kalian menemukan data, kemudian kalian kembangkan sehingga bisa mengembangkan teori yang muncul dari data tersebut, gitu ya. Contohnya misal dalam perbandingan, katakanlah peneliti membandingkan data satu dengan data yang lain. Misal data satu itu wawancara, data yang lain wawancara juga, tapi wawancara yang lain. Nah, ketika ada sebuah teori yang muncul dari dua wawancara ini, maka kalian kemudian menemukan teori baru yang akan kalian bandingkan lagi dengan teori yang lama. Nah, itu contoh grounded. Jadi kalian mencoba untuk mencari akar dari sebuah teori, akar atau dasar dari sebuah teori. Artinya ketika kalian mendapatkan data, kalian mencari dasar teorinya apa, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir naratif inquiry. Nah, ini narasi adalah sebuah cerita, gitu ya. Jadi kalian ketika menggunakan narasi, maka kalian kemudian menceritakan urutan peristiwa atau mungkin menafsirkan itu seperti apa gitu ya. Jadi konteksnya adalah bahwa peneliti percaya pengalaman partisipan itu hanya bisa diakses dengan mengumpulkan dan menganalisis pengalaman itu dalam sebuah cerita yang utuh gitu ya. Bukan dikumpulkan dari potongan-potongan pertanyaan gitu ya. Dalam wawancara itu kan gitu, dia naratif ini sifatnya adalah dia yakin bahwa ya namanya informasi yang utuh akan dia dapatkan kalau orang itu bercerita dari A sampai Z, bukan dari bagaimana dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya. Nah, ini narasi ini berusaha untuk mempertahankan hubungan kronologis, jadi urutan-urutannya suatu kejadian seperti apa yang diceritakan oleh si narator gitu ya, orang yang bercerita tadi. Itu nanti informasi apa yang didapatkan itu akan membantu kita untuk memperkaya pemahaman dan membantu menganalisis gitu ya. Jadi sebuah storytelling gitu. Informan kita akan bercerita tentang bagaimana terkait dengan peristiwa tersebut ya. Nah, mungkin metode yang digunakan juga bisa menggunakan sebuah wawancara yang cukup mendalam, tapi itu sifatnya untuk memancing agar dia bercerita lebih banyak, gitu ya. Jadi bukan dalam rangka membatasi mereka menjelaskan, tapi wawancara ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing mereka untuk bercerita kronologis kejadiannya, gitu ya. Nah, metode lainnya juga mungkin bisa dengan merekam cerita gitu ya, merekam cerita. Artinya ketika dia bercerita itu kita observasi, kita rekam,
kira-kira sebenarnya dia itu sedang menceritakan dari sudut pandang yang mana gitu. Kita bisa observasi di situ. Kemudian sumber lain narasi sangat mudah kalian bisa ambil dari yang namanya autobiografi gitu ya, atau biografi penulis, atau mungkin buku harian dari si objek yang ingin kalian teliti gitu. Kemudian dokumentasi foto-foto yang pernah dia yang foto-foto yang dia tunjukkan, oh dia pernah pergi ke Belanda, dia pernah pergi ke Prancis, dia pernah pergi ke Borobudur, misalnya itu contoh dokumentasi, dan juga diskusi informal. Oke, di sini materi untuk pertemuan ketiga kemarin sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tinjauan literatur. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelum kita masuk ke tinjauan literatur, saya ingin tanya, sudah ada berapa orang yang daftar ke Perpustakaan Nasional, teman-teman? Sudah banyak? Belum, Pak. Belum. Kenapa? Pak. Kenapa belum? Nggak sempat ya? Jauh, Pak. Sibuk ya? Oke. Tinjauan literatur ini biasa disebut dengan literatur review ya, bahasa Jawanya literatur review gitu ya. Kemudian tinjauan pustaka kalau di beberapa karya tulis atau mungkin kajian teori dan mungkin hal-hal yang lain. Itu bisa kalian dapatkan banyak istilah terkait ini. Nah, referensinya masih menggunakan 2 buku yang sama, chapter 3 dan chapter 4. Nah, penggunaan literatur dalam penelitian ini sangat penting ya. Digunakan di mana saja sih literatur review itu? Ya, pertama tentu di preliminary research. Jadi pencarian awal kalian. Jadi pada tahap awal kalian tentu butuh informasi yang cukup terkait topik dan permasalahan yang kalian angkat, gitu ya. Maka yang namanya pemahaman atau pencarian tahap awal ini membantu kita untuk menghasilkan atau mungkin menyempurnakan ide-ide, gagasan, atau mungkin draft proposal penelitian kita. Jadi sebagai sebuah pencarian awal ini penting, ya. Kemudian yang kedua digunakan dalam critical literature review. Apa itu critical literature review? Yaitu dia memberikan konteks dan kerangka teoritis. Jadi kerangka teoritis itu apa? Jadi ketika kalian itu membuat sebuah penelitian, tentu kalian harus kemudian menyusun sebuah teori. Teori-teori yang berhubungan dengan kalian, yaitu dibikin sebuah relasi kerangka. Kerangka itu seperti hubungannya. Jadi kalau kalian menggambar sebuah hubungan antara satu teori dengan teori yang lain, nah itu bisa kalian rangkai menjadi sebuah kerangka. Nah itu bisa jadi sebuah teks literatur untuk kalian menjalankan penelitian kalian. Nah nanti kita fokus di materi ini, kita fokus di critical literature review ini ya, di nomor 2 ini nanti. Nah kemudian yang ketiga penggunaannya adalah untuk menempatkan temuan penelitian dalam pengetahuan yang lebih luas, gitu ya. Dan ini nanti masuk dalam bab pembahasan, dibahas setelah UTS. Jadi nanti kita akan cukup panjang bergelut dengan yang namanya literatur review ini, karena nanti biasanya ini akan kalian masukkan dalam 2 bab, yaitu di bab pembahasan nanti setelah UTS, dan juga di bab yang namanya literatur review atau tinjauan pustaka atau kajian teori. Itu kalian nanti masukkan dalam 2 bab itu. Oke. Nah, tinjauan literatur ini akan memberikan informasi kepada pembaca bahwa kita itu paham loh dengan bidang yang kita tulis gitu ya. Kita itu paham loh dengan teori, konsep, ide, permasalahan gitu ya. Nah itu kemudian apa perdebatan yang ada di topik penelitian kita itu
si pembaca akan bisa mengcapture itu. Jadi, apakah penelitian kalian itu signifikan atau tidak, kemudian temuan kalian dalam penelitian itu penting atau tidak, salah satunya akan dinilai dalam kaitannya dengan teori-teori yang ditemukan oleh orang-orang sebelum kita, gitu ya. Nah, dalam ulasan tentang tinjauan literatur ini kita perlu menunjukkan bahwa kita memahami bidang penelitian kita, ya. Kemudian, meskipun literatur itu adalah bagian dari proses peninjauan untuk meningkatkan pengetahuan kita hanya perlu memasukkan literatur yang relevan dengan penelitian kita, gitu ya. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Semua teori yang nggak relevan kalian masukkan hanya biar tampak keren, gitu ya. Tidak seperti itu. Kalian cukup memasukkan teori-teori yang relevan saja, yang memang itu sesuai atau berhubungan dengan penelitian kalian. Caranya bagaimana mencari literatur? Sudah saya jelaskan dulu di awal. Kalian coba cari kata-kata kunci, kemudian kalian masuk ke website atau mungkin ke portal kampus kalian untuk mencari kira-kira penelitian apa yang membahas terkait dengan kata-kata kunci tersebut. Ya, sebenarnya kalau ada salah satu dari kalian yang sudah mendaftar di Perpustakaan Nasional, itu akan sangat mudah untuk mencari contoh-contoh literatur yang ada di situ. Kalian bisa lah utak-atik sebelum kalian nanti benar-benar harus fokus untuk menulis. Kalian bisa coba-coba dulu, baik nyoba-nyoba terkait dengan literatur, cari-cari jurnal, atau bisa kalian coba alat-alat untuk meregresi itu apa sih, mencari variabel itu bagaimana, kemudian membuat regresi itu bagaimana. Atau mungkin kalian nanti bisa juga cara untuk bikin kualitatif itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian lihat dari jurnal-jurnal yang kalian bisa download itu, ya. Nah, jadi jangan kalian masukkan semua biar tampak keren, tapi hanya masukkan saja yang relevan. Kemudian tinjauan literatur ini itu sifatnya adalah dia konstruktif ya. Jadi ini nanti dalam tinjauan literatur ini kalian harus mengembangkan sebuah argumen yang jelas tentang apa yang sudah diketahui oleh kita dan apa yang belum diketahui oleh kita, ya. Jadi apa sih? Maksudnya kita adalah literatur yang ada. Jadi pengetahuan yang saat ini bisa kita akses, yang bisa kita dapatkan itu mereka sebenarnya bisa nggak sih menemukan itu, bisa nggak sih menjelaskan pertanyaan kita? Oh, ternyata tidak bisa. Nah, itu kalian juga tuliskan di situ. Kemudian perlu diingat bahwa yang namanya literatur review itu bukan sekedar hanya merangkai paragraf, merangkai kata gitu ya. Kemudian hanya meringkas jurnal, meringkas artikel, meringkas buku, bukan seperti itu. Kalian justru malah di situ harus mencoba untuk berpikir kritis, menggabungkan beberapa teori yang kalian dapatkan dari beberapa jurnal, sehingga itu bisa memperjelas permasalahan atau menguatkan argumen kalian. Kemudian tentu di dalamnya harus ada diskusi tentang teori atau temuan penelitian yang mendukung maupun yang bertentangan. Jadi ada diskusinya, maksud diskusi adalah pembahasannya bahwa ternyata teori yang ditemukan oleh A di tahun 2007 itu berbeda dengan teori yang ditemukan oleh B di 2009. Kenapa? Oh, ternyata karena di 2009 itu penelitian dilakukan setelah adanya krisis ekonomi di 2008. Artinya mungkin saja teori itu berubah ketika ada krisis ekonomi di 2008, misal seperti itu. Nah, itu kalian bikin diskusinya nih, ternyata begini, ternyata begitu. Jadi bukan hanya sekedar copy paste atau paraphrasing dari jurnal-jurnal yang ada, tapi coba kalian sedikit ada pembahasannya, sedikit saja, ya. Nah, ini bentuk-bentuknya itu bisa integrative review, bisa theoretical review, bisa historical, bisa methodological, kemudian bisa sistematik. Ini bisa kalian pelajari di buku yang Saunders ya. Kalian baca aja, ini tidak
tidak akan masuk ke sini terlalu dalam. Nah, tentu ketika kita ingin membuat sebuah tinjauan literatur, kita butuh sebuah proses, gitu ya. Nah, pada sebagian besar proyek penelitian, itu yang namanya proses tinjauan literatur itu akan menjadi aktivitas yang awal, gitu ya, sangat awal. Nah, tapi meskipun dia dimulai sangat awal, biasanya peneliti itu akan terus melakukan penyempurnaan. Jadi tidak sekali kemudian langsung sempurna gitu, dia akan terus menyempurnakan ulasan-ulasan atau teori-teori yang dia masukkan dalam literatur ini. Jadi sepanjang kalian nanti meneliti, tentu kalian akan menemukan berbagai macam teori-teori baru dan kalian akan terus mengupdate literatur review itu karena menemukan beberapa hal yang mungkin mendukung penelitian kalian. Teori A, kalian ketika kalian meneliti, kalian lihat lagi cara untuk mencari variabel ini bagaimana. Oh, kalian menemukan teori baru, masukkan lagi ke dalam literatur review ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya itu akan berulang-ulang. Jadi kalau kalian lihat di bagian sebelah kiri dalam proses itu, kalian akan melihat sebuah spiral ya, sebuah spiral terus dievaluasi gitu ya, akhirnya nanti sampai pada sebuah produk yang ditulis ya, yang tertulis sudah sempurna, kalian sudah hasil dari kalian melakukan sebuah tinjauan yang berulang-ulang atas literatur yang nah, tentu di sini ada beberapa ada satu hal yang mungkin penting buat kalian waspadai terkait dengan plagiarisme. Plagiarisme itu intinya adalah kalian melakukan copy paste tanpa di sini prosesnya untuk literatur review ini adalah dimulai dari kalian harus tahu dulu sumber literatur dari mana. Tentu saya sudah sampaikan, kalian bisa pakai akun Perpustakaan Nasional, itu salah satu sumbernya. Atau kalau memang literatur di PKN STAN cukup lengkap, PKN STAN punya sebuah library yang cukup bagus di websitenya, bisa kalian pakai juga. Kemudian kalian merencanakan gitu ya, melaksanakan pencarian literaturnya. Itu kalian rencanakan, oh topik yang ingin saya bahas terkait dengan pelayanan, pajak, terkait dengan kepuasan pelanggan. Ya udah kalian search aja itu pelayanan, pajak, dan kepuasan. Mungkin akan keluar beberapa hal itu bisa kalian pakai untuk literatur review. Kemudian tentu setelah kalian download beberapa jurnal, kalian simpan yang kira-kira berhubungan, kalian baca, kalian evaluasi, kalian catat ya, kira-kira yang mana. Atau kalau zaman sekarang gampang sih, kalian copy, kalian paste di Word kosong, yang menarik, kalian catat itu, kalian copy paste, kalian tulis sumbernya dari jurnal yang mana, kemudian kira-kira tahun berapa dibikin oleh siapa, nah itu bisa kalian copy paste sebagai tahap kalian melakukan pencatatan. Kemudian setelah itu kalian kumpulkan teori-teori itu, kemudian kalian bikin sebuah tulisan tentang literatur review. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait dengan literatur review ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Yang mau bertanya? Pak, boleh bertanya lagi, Pak? Silakan. Saya sebenarnya ingin memastikan, Pak, kalau misal kita mengutip dari tulisan dari suatu buku dengan menyertakan sumbernya, itu terhitung ke plagiarisme atau enggak sih, Pak, kalau misal dihitung kayak di aplikasi Turnitin seperti itu, Pak? Terus lebih baik kopas kayak gitu dengan menyertakan sumber atau diparafrase, Pak? Mohon maaf penjelasan.
Makasih, Pak. Oke. Pertama, saya nggak tahu, saya kemarin sempat membaca sedikit tentang ketentuan plagiarisme di karya tulis kalian. Kalau nggak salah levelnya 0 sampai 50% ya diperbolehkannya gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka main aman. Artinya kalau kita bisa melakukan paraphrasing, kenapa kita tidak melakukan itu, gitu ya? Karena bagaimanapun yang namanya aplikasi Turnitin itu adalah aplikasi yang namanya aplikasi, dia pasti akan mendeteksi hal-hal yang mungkin kita perkirakan sebelumnya. Misal kita sudah yakin bahwa kita sudah mencantumkan sumbernya gitu. Kita copy paste secara saklek, secara persis, kemudian kita cantumkan sumbernya. Kita nggak pernah tahu apakah Turnitin itu membaca itu sebagai plagiarisme atau bukan. Nah, kita bisa menghindari itu, artinya kita bisa pastikan bahwa daripada nanti itu dianggap plagiarisme oleh Turnitin, mending saya paraphrase. Kalau saya lebih memilih menggunakan paraphrase, karena itu lebih aman. Itu sih Mas Reza. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Nanti lebih baik di parafrase. iya, paraphrase aja. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Yurita, silakan. Mengenai sumber literatur itu bagaimana ya Pak caranya mencari sumber literatur yang baik, maksudnya apakah hanya harus buku atau mungkin boleh ambil dari karya atau penelitian orang lain terus diparafras seperti Reza tadi, atau bagaimana ya Pak? Jadi kita bisa menentukan sumber literatur yang berkualitas gitu Pak. Oke, baik. Sebenarnya tergantung pada level karya tulis yang kalian akan bikin, gitu ya. Misal kalau saya dulu harus suruh bikin teks, kemudian si lembaga universitas akan memberikan syarat-syarat tertentu. Kalian boleh mencuplik teori dari jurnal terbitan European Economics misal, atau terbitan atau semua jurnal yang dipublikasikan dalam website namanya JSTOR gitu. Ada website namanya JSTOR, itu isinya adalah banyak sekali jurnal-jurnal, entah American Journal, European Journal, entah Taxation Journal, itu semua dikumpul dalam JSTOR itu, dan kampus memberikan syarat kalian hanya boleh mengcapture, mencitation jurnal dari website ini. Nah, itu adalah standar kualitas teori atau penelitian yang memang sudah di-set up oleh kampus gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian PK Einstein mempunyai standar itu. Apakah PK Einstein membatasi bahwa teori-teori yang boleh kalian ambil hanya dari website ini atau hanya dari tools ini. Saya nggak tahu itu. Tapi menurut saya, kalian harus mengkutip teori itu jangan terbatas pada buku. Karena kadang-kadang buku itu selain apa yang terkandung dalamnya itu terlalu banyak, kurang begitu fokus, itu juga buku itu sifatnya kurang up to date ya. Misalnya, mungkin saja akhir-akhir ini itu sudah berubah teori-teorinya gitu. Jadi lebih baik menggunakan standar yang memang digunakan oleh kampus. Kalau itu tidak ada, nanti coba saya akan carikan beberapa pedoman dari misalkan dari UI. Jadi kalian mungkin bisa menggunakan pedoman dari kampus lain gitu ya. Artinya ketika kalian mungkin yakin bahwa UI pakai ini loh, berarti kalian yakin bahwa itu adalah sebuah standar yang cukup akurat. Tapi sampai saat ini saya adalah kalian coba dulu explore di Perpustakaan Nasional. Kalau kalian bisa explore ke sana, kalian akan mendapat gambaran, ternyata begini toh jurnal yang berkualitas itu. Itu kalian akan menganalisis, ternyata memang yang namanya kualitas itu dinilainya dari seberapa banyak orang mengutip jurnal itu, misalnya seperti itu. Itu Mbak. Jadi pertama cek dulu deh di kampus PK Einstein ada nggak standar itu. Yang kedua kalau memang tidak ada, mungkin sampaikan ke saya, nanti akan saya coba bantu untuk carikan standar dari kampus yang lain, sehingga kalian akan lebih tenang untuk mengutip literatur review gitu ya. Itu ya Mbak Yurita. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, oke. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa minggu depan jadwal kalian mengumpulkan tugas individu yang pertama. Kemudian tadi juga sudah dapat kelompok yang kalian sudah susun dari Mas Rashid.
Jadi kalian nanti silakan kerjakan tugasnya, bisa mungkin dikerjakan dengan sangat baik sehingga bisa mendorong kalian untuk nanti mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.